Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, sahabat RPKM yang dikasih Tuhan, dan seluruh pendengar yang setia di YouTube dan Facebook. Apa kabar? Saya percaya semua kita dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Sampai saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih karunia. Puji Tuhan. Kembali saya Pendeta Debas Putar dengan senang sukacita mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Ros Ministry. Haleluya, haleluya, Yesus dahsyat, Yesus kita luar biasa. Kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, karena firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, yang menuntun kita hidup dalam rencana dan kehendak-Nya sampai Yesus datang, bahkan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami rindu sabdamu, kami rindu firman-Mu, berbicara kepada kami. Karena kami ingin mengerti rahasia kebenaran firman-Mu yang membuat iman kami semakin bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami diberkati dan memberkati orang lain. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, topik renungan firman Tuhan hari ini melalui program Anda bertanya, RPKM menjawab. Anda bertanya, RPKM menjawab. Haleluya. Topiknya nanti itu adalah siapa yang dimaksud anak-anak Allah dan anak-anak manusia dalam Kejadian 6 ayat 2. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan anak manusia dalam Kejadian ayat 6 Kejadian 6 ayat 2. Saya akan baca khususnya ayat 2 ayat ini yang firman Tuhan berkata demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat yang kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pertanyaannya tadi siapa yang dimaksud dengan anak-anak Allah dan anak perempuan atau anak-anak perempuan manusia? Siapakah sebenarnya mereka ini? Yaitu anak-anak Allah, anak-anak perempuan manusia. Nah, mari kita perhatikan. Para penafsir Alkitab mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ada penafsiran penafsir Alkitab yang berpendapat yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah malaikat yang jatuh, dan anak-anak perempuan adalah manusia biasa. Ada juga yang berpendapat yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah keturunan Kain. Lalu pendapat yang mana? Penafsiran yang mana yang benar? Pendapat pertama yang mengemukakan bahwa anak-anak Allah adalah malaikat dan anak-anak perempuan manusia adalah manusia biasa, maka saya mengatakan itu tidak benar. Mengapa? Karena tidak mungkin malaikat dan manusia bisa menikah dan menghasilkan keturunan. Lagi, tidak mungkin malaikat dan manusia bisa menikah dengan menghasilkan keturunan. Itu perlu kita pahami. Nah, Tuhan Yesus pernah mengungkapkan sedikit tentang malaikat. Ia menjelaskan di dalam Matius 22 ayat yang ke-30 berkata bahwa kita nanti di sorga tidak lagi kawin atau dikawinkan sama seperti malaikat. Dan sama seperti malaikat. Nah, dengan penjelasan Tuhan, jelaslah bahwa malaikat tidak memiliki jenis kelamin pria atau wanita. Nah, sebab itu
tidak mungkin bisa kawin dengan manusia, apalagi mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksud anak-anak Allah bukan anak malaikat. Lalu siapa yang dimaksudkan dengan anak Allah dan anak perempuan manusia? Saya berpendapat itu pendapat yang kedua yang saya bisa terima. Pendapat yang kedua. Mengapa? Karena di kitab Kejadian 4 ayat 16 sampai 24. Kejadian 16 ayat 16-24 kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, disebutkan Kain pergi dari hadapan Allah dan menikah, mempunyai keturunan. Dengan demikian dan keturunan yang hidup tanpa beriman kepada Allah, ya, tidak lagi disebut sebagai anak-anak Allah. Sekali lagi, keturunan Kain yang tidak beriman kepada Allah tidak lagi disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi disebut anak-anak manusia. Jadi disebut apa? Anak-anak manusia. Kemudian kalau kita perhatikan dalam Kejadian 5, disebutkan tentang keturunan Adam yang lain. Yaitu siapa? Ada Set. Set sama seperti kakaknya Habel, seorang yang beriman kepada Allah. Nah, Set seorang yang beriman kepada Allah. Sebab itu Set dan keturunannya disebut sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi dengan penjelasan ini, maka yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set. Sekali lagi, yang dimaksud dengan anak-anak Allah adalah keturunan Set. Sedangkan anak-anak perempuan manusia adalah keturunan Kain. Nah, keturunan Kain. Nanti silakan bisa membaca beberapa ayat referensi yang untuk lebih menjelaskan hal ini di Ulangan, ya, Ulangan bisa di kitab Ulangan bisa dibaca, ya, Ulangan 14 ayat 1 sampai ke 2. Kemudian ada juga di Mazmur 73 ayat 15. Dan yang lainnya banyak sekali sebenarnya. Menunjukkan siapa ini anak-anak Allah, anak-anak manusia. Jadi sudah sangat jelas, ya, anak-anak Allah itu mewakili adalah keturunan Set, dan anak-anak manusia itu adalah keturunan dari Adam. Ya, oke, baik. Kiranya ini pembelajaran ini bermanfaat buat kita. Supaya kita mengikuti siapa ini? Kalau dalam perenungan kita aplikasinya, ya tentunya kita sebagai anak-anak Allah. Ya, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi bukan lagi keturunan Set secara langsung, tapi kita ini adalah anak ilahi yang sudah diangkat, diadopsi oleh Yesus sendiri. Ya. Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Kita semua orang-orang percaya kepada Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita dengan yang lain yang beriman kepada Yesus, maka kita adalah keluarga Allah. Puji Tuhan. Mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Ikuti sesi berikutnya, yaitu dengan topik mengapa Yesus menolak disebut sebagai guru yang baik. Mengapa Yesus menolak disebut guru yang baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika pembelajaran ini menjadi berkat, berkati orang lain, yaitu dengan bagikan. Dan jangan lupa di like dan juga subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.